Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa telah hadir dalam ruang virtual yaitu Zoom. Jadi hari ini adalah hari pertemuan di mana kita akan menyampaikan kuliahan ya, terkait mata kuliah strategi pembelajaran PKN. Nampak ya di sana? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Mata kuliah strategi pembelajaran PPKN. Ini identitas diri Bapak itu ya. Tinggal dilihat oleh peserta mahasiswa, nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, pekerjaan, instansi, kemudian email, kemudian blog Bapak itu ya. Nah, ini identitas mata kuliah. Nama program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. IKIP PG Pontianak, nama mata kuliah strategi pembelajaran PPKN, kode mata kuliah MKB 120319, semester 3, jumlah SKS mata kuliah ini itu 3, kemudian dosen pengampunya adalah Muhammad Anwar Rubai MPD. Deskripsi mata kuliah strategi pembelajaran PPKN. Jadi memang mata kuliah ini bermaksud untuk mengkaji dan menganalisis hakikat dan makna strategi pembelajaran, mengidentifikasi berbagai upaya menata faktor eksternal agar terjadinya pembelajaran yang efektif, efisien, dan berarah tujuan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Selain itu, mengkaji metode, model, pendekatan, dan teknik pembelajaran, keterampilan dasar mengajar, media pembelajaran, dan praktek penyusunan perangkat pembelajaran. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara dosen dengan mahasiswa. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan memang kegiatan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah. Jadi diharapkan mampu menerapkan konsep teoritis dan praktis dalam rangka memahami, membedakan berbagai strategi serta mampu memilih dan mengimplementasikan berbagai dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Bahan kajian. Jadi bahan kajian dalam mata kuliah strategi pembelajaran PPKN yaitu pertama kita mempelajari tentang konsep dasar strategi pembelajaran, kemudian teori-teori belajar dan pembelajaran, berikutnya model pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran, berikutnya strategi dasar tampilan dasar mengajar, kemudian strategi pembelajaran, bahan kajian berikutnya metode dan teknik pembelajaran, berikutnya adalah media pembelajaran, yang berikutnya adalah tugas proyek berbasis strategi pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah, mampu memahami, membedakan berbagai strategi, serta mampu memilih dan mengimplementasikan berbagai dalam proses pembelajaran PKN yang berkaitan dengan konsep dasar strategi pembelajaran, teori belajar dan pembelajaran, model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, tampilan dasar mengajar, strategi pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran, media pembelajaran, dan proyek berbasis strategi pembelajaran. Berikutnya, materi dalam strategi pembelajaran ini terdiri dari 16 kali pertemuan, artinya pertemuan kita dalam rangka melaksanakan strategi mata kuliah strategi pembelajaran PKN tidak ada capaian mata kuliahnya itu dari minggu pertama sampai minggu ke-16. Jadi minggu pertama uraian materi tentang dasar strategi pembelajaran, minggu keduanya kita bicara tentang
teori belajar dan pembelajaran. Kemudian minggu keempatnya kita bicara tentang pemahaman tentang jenis model pembelajaran. Kemudian minggu ke-5 dan 6-nya bicara membahas tentang keterampilan dasar mengajar. Minggu ke-7 membahas tentang pendekatan pembelajaran. Kemudian minggu ke-8 dan 9 membahas tentang strategi pembelajaran. Kemudian minggu ke-10, 11 itu membahas materi tentang media pembelajaran. Kemudian minggu ke-12 dan ke-13 itu membahas tentang metode dan teknik pembelajaran. Kemudian minggu 14 dan 15 itu implementasi dari metode dan teknik pembelajaran. Minggu ke-16 yaitu pelaksanaan ujian akhir ya, UAS. Nah, berikutnya sistem pembelajaran. Pembelajaran dilakukan itu dalam pembelajaran mata kuliah strategi belajar pembelajaran PKN itu berbasis outcome based learning, mengacu pada capaian CPL dan CPMK. Nah, kemudian model pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran hybrid learning, yaitu sinkronus dan asinkronus. Kemudian yang kedua offline tatap muka atau pembelajaran terbatas ya. Tahapan pembelajaran yaitu terdiri dari pendahuluan, terdiri dari salam, sapa, absen, review materi, penjelasan, indikator topik pembahasan. Kemudian inti penyampaian materi, kemudian kegiatan diskusi yaitu berupa tanya jawab, diskusi, studi kasus. Kemudian keempat adalah penugasan, yaitu membuat makalah, membuat perangkat mengajar. Kemudian yang kelima asesmen, yaitu dalam bentuk kuis. Yang kegiatan penutup yaitu kesimpulan, materi pertemuan selanjutnya, dan salam. Interaksi dosen dan mahasiswa. Jadi model pembelajaran sinkronus itu menggunakan media, yaitu menggunakan Meet dan Zoom. Bentuk interaksinya yaitu ceramah, variasi, kemudian tanya jawab, kemudian diskusi, selanjutnya presentasi, umpan balik, dan penugasan. Asinkronus. Jadi asinkronus itu menggunakan media yaitu Google Classroom ya, atau GC ya, Google Classroom. Dalam Google Classroom ini penyampaian materi bahan PowerPoint atau bahan ajar disampaikan melalui ruang Google Classroom, baik juga termasuk juga absensi, tugas, dan termasuk juga soal-soal tes lainnya. Kegiatan tatap muka offline yaitu kegiatan interaksinya yaitu dalam bentuk ceramah variasi, tanya jawab, interaksi multi arah, diskusi, presentasi, pemecahan masalah, umpan balik, dan penugasan. Penilaian mata kuliah ini mengacu kepada buku pedoman akademik di IKPG Pontianak, yaitu mengacu kepada beberapa item, di mana yang pertama adalah aktivitas siswa. Aktivitas di sini adalah kehadiran siswa, kemudian tugas-tugas, kehadiran siswa ketika masuk kelas, kemudian aktivitas di kelas, yaitu presentasinya 10%. Nah, kemudian tugas-tugas mahasiswa, baik tugas individu maupun tugas kelompok, presentasinya 20%. Kemudian ujian tengah semester, presentasinya 30%. Kemudian ujian akhir semester, yaitu 40%. Jadi kriteria penilaiannya yaitu nilai A, B, C, dan D, dan E dengan rentang poin A, poin 4, B, 3, C, 2, D, 1, E, 0. Jadi demikianlah penyampaian dari kontrak kuliah dari mata kuliah pembelajaran strategi pembelajaran PKN. Bapak ucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Oke, baiklah, kawan-kawan mahasiswa, saya lupa menggunakan masker ya. Jadi kita melihat hari ini kita bertemu kembali di pertemuan yang kelima terkait materi keterampilan dasar mengajar. Jadi hari ini siapa yang tidak hadir? Ada semua. Semua Pak. Ada semua ya? Ya. Oke, baik. Baiklah, sesuai dengan perjumpaan hari ini, kita hari ini akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar. Jadi kita melihat tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan keterampilan dasar mengajar, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan dasar mengajar, kemudian mahasiswa mampu menganalisis 8 keterampilan dasar mengajar. Yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan keterampilan dasar mengajar. Baiklah, karena materi ini sangat luas, maka materi tentang keterampilan dasar mengajar ini kita akan bagi menjadi 2 pertemuan, minggu kelima dan minggu keenam. Nah, kita melihat apa itu sebenarnya keterampilan dasar mengajar. Kita melihat keterampilan dasar mengajar, misalkan dalam teorinya melihat bahwa keterampilan dasar mengajar itu adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang guru ya, untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap dan nilai kepada siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian teori yang kedua tentang apa itu keterampilan dasar mengajar. Menurut Pintrik dan Sam menambahkan bahwa guru harus memiliki keterampilan mengajar agar apa? Agar menerapkan praktek-praktek yang variasi di dalam kelas. Nah, ini pemahaman tentang keterampilan dasar mengajar. Kemudian misalkan teori berikutnya, misalkan keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang guru, misalkan untuk mentransfer ilmu pengetahuan, menguasai materi ilmu pengetahuan, sehingga dan juga harus memiliki metode pembelajaran yang tepat. Agar apa? Agar tujuan pembelajaran tercapai. Nah, itulah pemahaman tentang apa itu yang dimaksud dengan keterampilan dasar mengajar. Yang pertama adalah kesesuaian. Jadi kalau guru itu mengajar harus sesuai dengan tujuan dan materi yang akan disampaikan. Jadi seorang guru harus memilih strategi itu agar apa? Materi yang disampaikan itu harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, yang kedua, kreativitas dan inovatif. Nah, kalau kita melihat seorang guru itu harus kreatif dan inovatif. Agar apa? Agar suasana pembelajaran itu mengasihkan dan menyenangkan. Jadi seorang guru itu harus bisa mengaitkan materi dengan fenomena atau mengkontekstualkan kehidupan nyata di kelas, di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Nah, memang kalau kita melihat dalam bahasanya yang digunakan sangat baik. Kemudian menghindari kata-kata kalimat-kalimat yang mungkin sangat kontroversi atau kalimat-kalimat yang mungkin sangat sulit untuk dipahami oleh siswa itu sendiri. Nah, kemudian menggunakan waktu diam sejenak, senyap. Jadi sekali-kali guru itu memang harus senyap. Ketika apa? Ketika di kelas suasana sedang ribut. Jadi kalau kelas ribut, maka siswanya gurunya harus diam. Agar apa? Itu menunjukkan bahwa dia sedang marah atau mungkin dia sengaja mendiamkan dirinya untuk tidak menjelaskan materi sampai siswanya itu diam, tidak ikut kembali. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya kita melihat dalam kemampuan menjelaskan itu memang harus ada variasi dalam gaya mengajar tadi. Nah, kemudian gaya mengajar tadi tekanan suara, kemudian
kecepatan suara, mimik dan gerakan. Jadi seorang guru itu memang nanti Anda menjadi guru ya mengajar tidak hanya duduk, tapi juga harus juga berdiri, berjalan, kemudian berjalan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itulah bagaimana seorang guru harus bervariasi dalam mengajarnya seperti itu. Nah, kita melihat juga misalkan ya, keterampilan yang berikutnya ya, keterampilan bertanya. Nah, bertanya itu kalau kita melihat apa itu bertanya? Bertanya itu memang ucapan verbal ya untuk meminta respon siswa atau mahasiswa. Jadi memang bertanya itu adalah ucapan verbal, kata-kata yang tujuannya adalah untuk meminta respon siswa. Jadi kalau bertanya itu memang tujuannya apa? Untuk meminta umpan balik atau feedback dari siswa. Jadi seorang guru harus bisa menanyakan materinya. Anak-anak, ada yang paham nggak tentang ini? Nah, kita melihat dalam hal kemampuan bertanya ini memang ya, kita melihat bertanya itu harus singkat dan jelas. Baiklah mahasiswa, dalam hal penyampaian materi ada tidak yang ingin ditanyakan yang belum jelas dari apa yang Bapak sampaikan sebelum Bapak melanjutkan keterampilan dalam hal memberikan penguatan. Ada yang bertanya silakan? Silakan. Jadi begini ya, jadi memang dalam pembelajaran itu terdapat berbagai macam masalah atau hambatan yang terjadi. Karena kita melihat fenomena yang terjadi di kelas itu adalah banyaknya siswa yang masih mengobrol sendiri di kelas, kemudian asik ngobrol dengan teman sebelahnya, kemudian motivasinya sangat kurang, perhatiannya sangat rendah, kemudian asik tidak mendengarkan penjelasan guru. Nah, kemudian tidak mencatat materi yang disampaikan oleh guru. Nah, ini masalah-masalah yang harus dibicarakan. Maka seorang guru itu harus bisa merespon, kemudian memberikan solusi terhadap pemecahan masalah tadi. Maka seorang guru harus bisa pertama ya memberikan sebuah variasi dalam mengajar. Misalkan guru sejenak untuk berdiskusi tentang apa gitu. Kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan, ajak siswanya untuk berbahagia. Kemudian guru harus humoris. Kemudian bagi kawan-kawan siswa yang hidup di kelas, coba dekati dan tanyakan. Kemudian berikanlah dia teguran-teguran yang halus. Atau mungkin dia guru harus bisa memberikan teguran-teguran yang sifatnya dapat meningkatkan semangat dia dan tidak menyinggung dia. Nah, karena kadang-kadang kalau kita seorang guru marah di kelas, bahkan itu juga dapat meningkatkan penurunan semangat belajar. Semakin kita memberikan sanksi atau teguran di kelas, sehingga siswa itu malu nanti ya. Maka caranya tadi pendekatan tadi dengan cara menegur, dengan cara tidak menyinggung langsung perasaan siswa itu sendiri. Nah, sehingga saya yakin masalah-masalah di kelas itu akan teratasi dengan cepat jika seorang guru itu memperhatikan masalah-masalah di kelas itu sendiri. Jangan sampai guru itu mengajar tanpa melihat kondisi psikis siswa di kelas itu sendiri. Guru harus bisa melihat suasana apakah ada siswanya yang ngantuk, yang ikut. Ketika ada yang ikut ngantuk, guru jangan melanjutkan mengajar, tapi coba atasi dulu masalah tadi. Barulah setelah menemukan dalilnya seperti semula, barulah seorang guru melanjutkan materi yang akan disampaikan. Siapa lagi yang bertanya? Silakan. Saya ingin bertanya, Pak, di dalam kemampuan bertanya, bagaimana cara guru membimbing siswa dalam bertanya? Jadi memang guru itu harus selalu mengajak siswa
susahnya berpikir. Guru itu harus selalu memberikan sebuah statement atau pernyataan-pernyataan yang dapat meningkatkan kebingungan dia untuk bertanya. Misalkan guru menampilkan sebuah gambar, lalu mengajak siswanya untuk memperhatikan gambar itu. Kemudian dari gambar itu, guru mengajak siswa untuk memberikan sebuah pemahaman kira-kira apa yang ada di gambar itu. Maka seluruh siswa diajak untuk berpikir, kemudian membuat sebuah tulisan singkat mengenai gambar visual yang ada di depan. Nah, kemudian guru mengajak siswa, meminta siswa untuk memberikan penjelasan terhadap gambar itu sendiri. Itu salah satu cara seorang guru itu melatih kemampuan berpikir untuk bertanya. Yang kedua, berilah dia reward penghargaan bagi siswa agar apa? Agar dia lebih semangat untuk bertanya. Dan nanti akan jawab ya. Oke, memang kita melihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam mengajar. Kita melihat pertama kepribadian gurunya. Jadi kalau guru itu tidak siap mental dalam mengajar, itu mempengaruhi guru mengajar di kelas. Misalkan guru belum siap perangkat mengajarnya, guru belum siap membuat bahan ajar poinnya, kemudian juga guru belum siap menyusun perangkat mengajar, maka yang terjadi di kelas, gurunya nanti dia tidak tahu apa yang akan dijelaskan, kebingungan. Maka seorang guru itu harus bisa mempelajari materi sebelum mengajar, guru harus belajar. Yang kedua, memang faktor-faktor yang kedua adalah kita melihat motivasi. Jadi seorang guru itu harus memiliki motivasi dalam mengajar. Kenapa? Karena kalau guru tidak memiliki motivasi mengajar di kelas, saya yakin pembelajaran itu tidak akan mengasihkan, tidak akan menyenangkan, bahkan akan membosankan. Yang ketiga, jadi seorang guru itu memang untuk berprestasi. Jadi guru itu mengajar itu untuk apa? Ingin melihat siswanya itu hasil belajarnya bagus. Nah, kalau hasil belajarnya bagus, maka guru itu sangat senang, sangat bangga terhadap proses pembelajaran. Berarti dia mengajar berhasil. Kenapa? Nilai unit, nilai ulangan, nilai UASnya itu sangat bagus. Artinya itu memberikan sebuah prestasi sendiri kepada seorang guru bahwa sesungguhnya dia telah berhasil meningkatkan hasil belajar siswanya sendiri. Oke, yang tadi silakan. Bagaimana caranya agar guru dapat mengetahui tingkat pencapaian siswa? Oke, baik. Jadi seorang guru untuk mengetahui tingkat pencapaian itu, pertama itu adalah ketika di akhir pembelajaran, guru itu mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Jadi menyampaikan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan di awal. Yang kedua, guru itu memberikan soal tes kepada siswanya sendiri. Soal tes itu bisa berupa pertanyaan lisan maupun tulisan. Misalkan di akhir pembelajaran guru bertanya, siapa yang bisa menjawab? Kita akan kasih nilai sekian. Itu cara mengujinya. Yang kedua, menguji dengan soal tes. Misalkan guru memberikan pertanyaan singkat mengenai tujuan pembelajaran di awal. Misalkan, apa yang Anda pahami tentang keterampilan mengajar? Keterampilan dasar mengajar ada berapa? Jadi guru membuat pertanyaan singkat, kemudian langsung jawab oleh siswa dengan waktu yang singkat, kemudian siswanya maju ke depan untuk memberikan jawaban. Baiklah, Bapak meminta satu orang untuk maju ke depan membuat kesimpulan. Siapa yang siap? Sebelum menutup pembelajaran di kelas, Bapak minta beberapa orang untuk maju ke depan membuat menyimpulkan materi hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, silakan. Siapa? Maju ke depan. Oke, silakan kepada Ayuni ya. Silakan.
Silakan. Jadi kesimpulannya menurut saya dari materi yang Bapak jelaskan, keterampilan mengajar merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki seorang guru untuk agar menjadi seorang guru yang sesuai perannya, menjadi guru profesional. Salah satu ada 8 keterampilan yang harus belajar. Pertama, keterampilan menutup dan membuka pelajaran. Kedua, keterampilan menjelaskan. Ketiga, keterampilan bervariasi. Keempat, keterampilan bertanya. Kelima, keterampilan memberi kekuatan. Keenam, keterampilan kelas. Tujuh, keterampilan menjelaskan. Delapan, keterampilan membimbing. Oke, terima kasih. Silakan untuk kembali. Siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Tidak perlu berdiri ya di sini. Coba silakan simpulkan. Oke, itu aja. Baik, yang dapat saya simpulkan dari yang Bapak paparkan itu adalah jadi seorang guru itu harus mempunyai 8 kompetensi dasar dan menjadi seorang guru itu harus dituntut untuk menjadi seorang guru yang profesional yang mempunyai banyak strategi dalam pembelajaran supaya di dalam pembelajaran tidak membosankan dan membuat siswa senang terhadap seorang guru. Oke, terima kasih. Kemudian ini silakan dari situ buat kesimpulan. Baiklah, jadi kesimpulan dalam penampilan dasar remaja adalah seorang guru harus mampu dalam mengkondisikan kelasnya. Jadi agar siswa tidak bosan dalam melaksanakan pelajaran dan tidak malas dalam belajar. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang di silakan buat kesimpulan. Kesimpulannya guru dituntut menjadi guru yang profesional, guru yang memiliki keterampilan dalam belajar. Salah satunya keterampilan dalam menjelaskan kepada peserta didik. Ya, terima kasih. Selanjutnya di sini silakan berdiri buat kesimpulannya itu ya. Baiklah, kesimpulannya dari saya, guru harus dituntut untuk memberikan materi dan terlebih dahulu sebelum ia memberikan materi, guru harus mempelajari materi tersebut agar tersampaikan dengan baik dan jelas kepada siswanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya di samping ini silakan buat kesimpulan. Silakan. Baiklah, menurut kesimpulan saya, guru harus menjadi guru yang profesional dan harus bisa mencakup keterampilan keterampilan dasar dalam menjadi seorang guru. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini silakan. Kesimpulan. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu seorang guru harus menguasai 8 keterampilan dasar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik oleh seorang guru. Oke, terima kasih. Baiklah, itu adalah terima kasih kepada kawan-kawan telah memberikan sebuah kesimpulan. Baiklah, sebelum menutup pelajaran mata kuliah hari ini, Bapak memberikan tugas kepada kalian semuanya bahwa untuk pertemuan berikutnya tugasnya adalah silakan kalian mempelajari materi tentang keterampilan guru memberikan penguatan, kemudian mengelola kelas, kemudian mengajar kelompok kecil dan persorangan, kemudian membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, kemudian kalian membuat ringkasan materi dalam bentuk PowerPoint atau handout. Kemudian nantinya silakan kalian minggu depan mempresentasikan tugasnya di depan, jadi di hadapan kawan-kawan. Baiklah, kawan-kawan mahasiswa, sebelum menutup perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Silakan berdoa. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang ke-6 dengan materi yang sama, yaitu kajian materi tentang keterampilan dasar mengajar seorang guru. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih.